Shalom wanita yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati dan urapi, supaya kami boleh memahaminya. Berkatilah hamba-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wanita yang kasih Tuhan, pada sore hari ini saya akan berikan satu judul, bersyukurlah senantiasa. Bersyukurlah senantiasa, kita buka dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur bukan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati secara ekonomi, lancar usaha, keadaan keluarga baik-baik saja, tetapi di sini dalam segala hal. Jadi arti mengucap syukur adalah berterima kasih kepada Tuhan, baik dalam keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik. Makanya dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan kaya, baik dalam keadaan miskin, baik dalam keadaan diberkati maupun tidak diberkati. Di sini firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah. Ya. Bersyukur juga memiliki arti berterima kasih kepada Tuhan atas apapun yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jadi berterima kasih dengan pemberian Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Baik itu sedikit, baik itu banyak, baik itu menyenangkan, baik tidak menyenangkan, kita tetap berterima kasih kepada Tuhan. Wanita yang kasih Tuhan, kalau hari ini kita sehat, cukup, kehidupan jasmani kita lancar usahanya, itu anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. Tapi kalau hari ini Tuhan mengizinkan kita sakit, kita kekurangan, ada kemerosotan usaha, itu pun juga anugerah dan kemurahan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mengajar kita untuk melihat kasih karunia-Nya. Ya, sama seperti Paulus, ketika Tuhan mengizinkan ia sakit dan Tuhan tidak memberikan kesembuhan, meskipun Paulus sudah berdoa tapi Tuhan tidak memberikan kesembuhan. Tapi Tuhan hanya berfirman, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. 2 Korintus 12 ayat 8-9. 2 Korintus 12 ayat 8-9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kasih karunia Allah itu cukup bagi kita. Apakah kasih karunia Allah itu? Adalah pemberian yang sangat bernilai dan sangat dibutuhkan. Dalam hidup ini tidak ada sesuatu pun yang bernilai kecuali pengampunan dan keselamatan jiwa. Ya, harta kita hanya sesaat, satu saat akan kita tinggalkan, bahkan bisa hilang dan lenyap. Apapun di dunia ini tidak ada yang bernilai, ya, kecuali pengampunan dan keselamatan jiwa. Betapa pentingnya pengampunan yang datangnya dari Tuhan untuk kita, sehingga kita bisa mengampuni sesama kita. Betapa pentingnya keselamatan jiwa bagi kita. Dengan keselamatan itu kita sadar kita juga dapat mengasihi sesama kita. Ya, apa arti kekayaan yang besar kalau kita punya kepahitan? Apa arti harta yang mewah, teman banyak, tetapi kita tidak dapat mengasihi? Tidak ada nilainya. Kasih karunia Allah, pemberian yang luar biasa ketika kita diampuni dan Tuhan menyelamatkan jiwa kita. Pemberian yang diberikan dari pribadi yang lebih tinggi derajat dan statusnya, itulah Allah kepada kita manusia berdosa yang layak terima hukuman, tetapi Tuhan melayakkan kita untuk menerima anugerahnya
sehingga pengampunan dan keselamatan jiwa menjadi bagian kehidupan kita. Wanita yang kasih Tuhan, harga keselamatan lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Harga pengampunan itu juga besar, pengampunan Allah, dan kita bisa mempraktekkan bahwa ketika kita diampuni, maka kita pun harus mengampuni. Ketika Tuhan mengasihi kita, kita juga akan mengasihi sesama kita. Hari-hari ini ketika orang sakit dan menghadapi maut, banyak sekali hari ini orang yang sakit dan mungkin mereka menghadapi maut. Segala kekayaan di dunia ini tidak akan berarti lagi bagi nyawanya, tidak akan bisa menolong nyawanya. Tetapi kasih karunia Allah yang menjadikan seseorang mendapat ketenangan dalam jiwanya, karena sudah ada kepastian akan pengampunan dan keselamatan, itulah yang akan menyelamatkan nyawanya. Karena setiap orang takut akan kematian. Tapi kasih karunia Allah yang kita terima, kita tidak akan takut menghadapi kematian. Karena kita sadar bahwa kasih karunia Allah itu ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengampuni kita dan Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dipastikan ketika kita diampuni dan kita diselamatkan, surga menjadi milik kita. Dan kita sadar bahwa kita bukan milik kita sendiri. Untuk itu mari kita tetap bersyukur dalam segala keadaan kita. Mari kita tetap bersyukur dalam keadaan kita hari ini. Bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas tubuh yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas kesehatan yang masih kita miliki. Bersyukurlah untuk keluarga, teman, pekerjaan yang masih kita miliki. Bersyukurlah untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari ini. Wanita, ada seorang pemuda yang merasa dia miskin, dia tidak punya apa-apa. Sehingga seorang bapak datang kepadanya berkata, "Hai anak muda, mengapa engkau sedih, murung?" Dia katakan, "Aku miskin, tidak bisa berbuat apa-apa." Tapi bapak ini berkata, "Kalau seandainya jarimu kupotong dan kuganti dengan uang 100 juta, kamu mau?" "Tidak." "Seandainya kamu hari ini mati dan aku bayar 1 miliar, kamu mau enggak?" "Tidak." Itu menyadarkan bahwa kamu itu kaya. Kita ini kaya karena kita masih punya nafas, kita punya tubuh, kita punya kesehatan, kita punya keluarga, teman pekerjaan. Itu kekayaan kita. Itu kekayaan. Dan anugerah keselamatan itu kekayaan kita. Jangan merasa miskin. Untuk itu mari kita bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari ini. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan Tuhan bagi kita, dan suatu saat waktu itu akan diambil dari Tuhan dan kita tidak bisa menahannya. Itulah kematian. Dan harta yang kita punya itu adalah anugerah yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita gunakan untuk hal yang terpenting dan menabur untuk kemuliaan Tuhan. Penting dan menabur. Untuk itu mari kita tetap bersyukur. Bersyukurlah hari ini dengan keadaan yang hari ini Tuhan berikan bagi kita. Baik hari ini kita sehat, baik mungkin hari ini kita sakit, baik hari ini mungkin kita merasa tidak kuat. Percayalah dengan ucapan syukur kita, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala hal, karena itu dikehendaki Allah. Dan ketika Allah menghendaki kita bersyukur di dalam Kristus Yesus, maka Tuhan pasti akan menolong kita, memberikan kita damai sejahtera, hikmat, jalan keluar yang terbaik. Jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun. Mari kita tetap mencoba bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Salam sehat.